Udah kelihatan belum? Ros, udah bisa lihat ininya, slide-nya? Sudah, dokter. Oke. Dokter. Ya, ya. Oke. Ya, oke, langsung aja ya. Ini juga kalau 8 tahun, ya, ini kasusnya 8 tahun, dirujuk ke rumah sakit kita ya, demam, batuk, ya. Dia ada riwayat 4 hari demam tinggi, pusing, tapi nggak ada mual muntah. 2 hari sebelum masuk rumah sakit itu mulai batuk kering. Dari tenggorokan nggak ada. Kemudian karena dia dirujuk ya dari rumah sakit, jadi ada hasil lab di tempat rumah sakit yang merujuk ya. Ini hasilnya seperti ini. Konsen fotonya infiltrat di kedua lapangan paru. Adik pasien menderita keluhan yang sama dan dirawat. Tangga sekitar dikatakan ada yang dirawat karena DBD. Nah, ada informasi tambahan ayahnya pulang dari Jakarta 6 hari yang lalu. Ini sebetulnya kejadiannya sekitar habis Lebaran kali ya ini ya, ilustrasi kasus ini. Ya, dengan data seperti ini ya, dengan data seperti ini, kemudian, nah, kira-kira diagnosisnya apa ya? Diagnosis kerja, diferensial diagnosis. Ros, apa Ros? Jadi dokter, dengan hasil NS1 dengginya positif, berarti bisa kita akses dengan demam denggi, dokter. Namun bisa juga disertai dengan lain, dokter, karena dari ronsennya juga ada infiltrat, juga keluhannya juga ada batuk kering, sementara dari riwayat ayahnya pulang dari Jakarta juga, dokter. Mungkin kemungkinan kalau di masa sekarang pandemi COVID masih bisa juga dicurigai kerasa. Namun Jadi apa diagnosisnya? Diagnosisnya adalah halo. Suara saya terdengar nggak, Ros? Oh ya udah, soalnya tadi kok kayak sempet nggak ada suara. Apa? demam denggi, dokter. Terus ada diagnosis lain? Suspek COVID, dokter. Oke. Happy. Diagnosisnya apa? Untuk diagnosisnya dokter, ini bisa ke arah dengue, mungkin bila masih masa pandemi bisa juga mungkin COVID nih dokter. Iya, jadi gimana diagnosisnya? Gimana diagnosisnya? Suspek COVID-19 dengan comorbid dengue fever, dokter. Oke. Yang nomor 1 yang terkonfirmasi yang mana? Dengue fevernya, dok, dari NS1 positif. Ya, jadi karena dia NS1-nya positif, berarti ini adalah dengue, ya, dengue infection, ya kan? Ya, kalau misalnya saat ini kita melihat data seperti ini, dia sudah hari keempat, gitu ya. Kalau di klasifikasi yang lama ya kita boleh mengerti, ya, karena trombositnya masih di atas 100.000, gitu kan. Kemudian NS1 positif, jadi ini satu dengue, ADF, kalau klasifikasi yang lama. Kalau klasifikasi yang baru apa ini diagnosisnya?
demam dengue tanpa warning sign. Nggak usah pakai demam dengue. Dengue tanpa warning sign. Kan klasifikasi yang baru tidak lagi memakai istilah demam dengue kan atau demam berdarah dengue, tapi dengue ya. Kemudian yang COVID-nya suspek COVID ya. Jadi apa? Kita mesti apa melihat ya konteks soalnya itu juga dalam situasi seperti apa, karena soal-soal seperti ini juga yang mungkin akan muncul dan sudah ya, kan sudah pernah dikeluarkan di soal-soal ujian. Jadi kondisinya itu nggak cuma satu, misal sakitnya cuma pneumonia tok, itu nggak, jadi pneumonia dengan apa ya, mungkin dengue ini dengan suspek COVID. Tapi ini adalah kasus real ya, ini bukan kasus rekaan, ini memang betul-betul pernah dirujuk ke rumah sakit kita ya. Jadi pasiennya terkonfirmasi dengue, tapi dia juga disuspek COVID ya, mengingat tadi ada gejala demam, ada batuk, kemudian ada riwayat orang tuanya traveling dari wilayah dengan transmisi lokal ya, begitu. Oke. Dengue tanpa warning ya, suspek pneumonia et causa COVID-19. Oke, ya. Ya. Saya mengingatkan saja, ini menarik ya, selalu di forum-forum. Dengue is a systemic and dynamic disease. Sakit yang melibatkan systemic organ ya, dan bukan penyakit account disease ya. It's not a patholog alumni ya atau SPA mendapatkan kasus yang dicurigai sebagai dengue ya, kita mestinya harus melihat pasien ini secara komprehensif dan tidak pada saat misalnya melakukan rujukan atau melakukan penanganan itu tidak hanya semata-mata melihat trombosit, karena itu selalu yang masih sampai sekarang itu menjadi menjadi pitfall ya, kesalahan dari teman-teman tenaga kesehatan karena hanya melihat trombositnya gitu, padahal ini penyakit sistemik gitu ya. Nah, perjalanan klinisnya ini mengingatkan kembali ya kepada kita bahwa selalu dimulai dengan fase demam, fase kritis, fase penyembuhan. Kita sebagai tenaga kesehatan yaitu harus secara cermat ya menilai dan melakukan penggalian informasi apakah ada kemungkinan dia mengalami risiko menjadi berat, ada enggak ke arah plasma leakage, ada enggak ke arah perdarahan, ada enggak ke arah gangguan organ. Saya hari Jumat yang lalu melakukan audit kematian ya di Dinas Kesehatan Kota DI, Kota Yogyakarta. Jadi ada satu kasus anak meninggal karena severe dengue, tapi memang tidak dirawat di Sarjito ya, meninggalnya di PKU Muhammadiyah. Ya, ternyata pitfall-nya ada di sini juga ya, di mana ya meskipun ada alasan karena pandemi, pasiennya takut ke vaskes dan seterusnya, tetapi sebetulnya juga ada yang miss dari layanan kesehatan, di mana petugas kesehatan tidak memberikan informasi kemungkinan terjadi kegawatan atau warning signs pada saat fase kritis. Jadi pasiennya datang ke klinik itu di hari ketiga, hari keempat, dianggap masih cukup baik, dipulangkan, ya, dipulangkan tanpa ada konseling yang adekuat bahwa pasien tersebut mestinya kembali lagi besok, ya, untuk pemantauan, gitu ya. Dan harus dilakukan pemeriksaan darah. Ya. Ini yang nggak dilakukan, sehingga ada satu hari di mana pasien tersebut ada di rumah, kemudian baru besoknya datang ke
rumah sakit, tetapi di rumah sakit dalam keadaan kemudian shock, kejang, akhirnya meninggal tidak lebih dari 24 jam. Jadi dari audit kasus tersebut, karena kemudian pasiennya sudah berhasil dilakukan pemeriksaan serologi segala macam mendukung dengue, ya tampaknya memang dia mengalami shock, tetapi tidak teridentifikasi karena dia berada di rumah, ya. Nah ini yang kita harus mengingat kembali, karena di situ ya, dengue itu titik poinnya tuh di situ. Kalau kita miss dalam mengidentifikasi fase kritis, ya, atau miss dalam memberikan konseling bahwa dia harus datang di hari-hari ini, itu ya tadi kita betul-betul akan kehilangan pasien tersebut, ya. Kebetulan kok ya pasiennya kemarin tuh yang si audit tuh pasiennya yang meninggal tuh juga usianya 8 tahun, pasiennya status gizinya bagus, ya, berat badannya 40 kilo, previously healthy child, gitu ya. Jadi rasanya tuh agak ini juga ya, maksudnya agak sedih gitu ya, prihatin bahwa masih di Yogyakarta juga kita masih sebetulnya rujukan itu kan mudah karena begitu banyak rumah sakit, begitu banyak klinik, ya untuk bisa dijangkau lebih cepat gitu ya. Nah, suara saya masih terdengar nggak? Terdengar, dokter. Oh iya, soalnya di sini kok your connection is unstable, jadi saya khawatir kalau mungkin suara saya nggak terlalu jelas. Ya, jadi mengingatkan saja bahwa ya seperti halnya penyakit infeksi pada umumnya, seperti halnya COVID-19, maka sebetulnya sebagian besar itu akan berakhir sebagai penyakit yang ringan ya sampai moderate saja. Yang severe atau fatal itu sebenarnya kan kecil aja ya. Di dengue juga di bawah 7% sebetulnya yang perlu mendapatkan perawatan intensif, ya. Nah, mengingat lagi, jadi pertama kali lakukan penilaian, ya, penilaian anamnesis, memastikan ini kapan onset hari demam. Ini kemarin juga waktu melakukan audit itu juga saya baru mendapati ya bahwa mungkin teman-teman di klinik, teman-teman dokter umum juga mungkin sedikit agak lupa, ya. Saya tanya waktu datang itu sebetulnya demamnya hari keberapa? Ya, dikatakan ya mungkin hari keempat. Kalau hari keempat apa yang dipikirkan gitu ya? Ternyata jika hanya memikirkan kemungkinan bahwa dia adalah ISPA. Saya mengingatkan kembali, kita ini tinggal di daerah endemis dengue. Jadi kalau ada anak datang dengan keluhan demam tinggi, jelas-jelas ada nyeri kepala, pusing, mual, meskipun ada batuk, tapi kita harus berpikir membuat priority, ya, yang priority yang di atas adalah penyakit yang mungkin ya bisa berkembang menjadi berat, ya, kalau kita tidak kemudian melakukan pemantauan. Ya ISPA itu kan ya mungkin di zaman sekarang mungkin karena takut COVID ya. Jadi tapi kan sebetulnya dengue itu bisa ditaruh di atas gitu ya. Karena kita tahu bahwa penyakit ini adalah penyakit yang sangat dinamis. Kalau dia teridentifikasi potensi kegawatannya di hari tertentu, maka hasilnya akan kurang baik ya outcome-nya. Jadi anamnesis harus tajam, pemeriksaan fisik gitu ya. Anak umur 8 tahun kan sudah bisa ditanya, ada pusing enggak? Ya, sakit kepala enggak? Rasanya mual enggak? Ini tulang-tulangnya badannya pegel-pegel enggak, sakit-sakit enggak, semua itu bisa ditanyakan ya. Kemudian pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang ya. Nah, ini itu yang mestinya kita lakukan. Jadi sekali lagi mengingatkan, jadi kapan kita membuat diagnosis presumptif, ya, tadi pertama harus ada demam ya, kemudian tanyakan tadi kalau dalam bahasa Inggrisnya kan ache and pain ya, nyeri, ya, stomachache, headache ya, kemudian abdominal pain, myalgia, arthralgia gitu, ya, retroorbital pain, kemudian mual muntah, leukopenia, warning signs. Nah ini juga kemarin juga baru
diketahui juga ya, dia datang ke klinik itu malam ya, jam 8, di peralihan hari ketiga, hari keempat, saya merefleksikan kasus kematian kemarin dan juga umurnya sama, itu ternyata di klinik juga tidak dilakukan pemeriksaan hematologi, ya, padahal demamnya sudah berlangsung boleh dikata lebih dari 3 hari, gitu. Ya. Nah ini juga menjadi apa ya, perhatian kita semua nanti kalau berpraktek sebagai dokter SPA, kalau misalnya agak tidak jelas ya, misalnya demamnya tinggi apa enggak diukur dok, misalnya gitu ya. Ada apa gimana anaknya, gimana keluarnya, katanya badannya pokoknya nggak enak, nggak mau makan, itu kan sebetulnya kayak mual ya. Kemudian mungkin ada nyeri-nyeri. Nah hari ketiga kita mesti harus sudah bisa melakukan pemeriksaan hematologi karena itu akan membantu kita membuat differential diagnosis. Setidaknya secara evidence atau teori juga leukopenia itu mungkin sudah terlihat pada infeksi dengue di 3 hari pertama. Jadi kalau ada mungkin hematokritnya masih normal tapi ada leukopenia, kita sudah bilang mengatakan, Bu ini kemungkinan infeksinya virus, salah satunya adalah dengue, gitu ya. Sehingga kita dengan kita bicara seperti itu, kita kemudian akan mengatakan hari ini masih bagus, tapi karena besok hari keempat sebaiknya datang lagi, ya. Tetapi kalau petugas kesehatan tidak membuat differential diagnosis atau presumptive diagnosis dengue, ya dia tidak akan memberikan konseling itu, ya. Itu yang terjadi di kasus yang kemarin. Petugas kesehatannya saya tanya, diberi nasihat nggak orang tuanya untuk datang lagi besok, periksa darah dan seterusnya, ya. Jadi itu yang kita mesti ingat, ya. Warning sign saya rasa kita sudah sering ya, apa saja yang masuk dalam warning sign. Jadi warning sign itu penekanannya adalah pada hari-hari atau waktu menjelang critical period. Jadi kalau ibunya mengatakan ini sakit perut sejak hari pertama, nah itu sakit perutnya bukan warning sign, karena warning sign itu mestinya appear gitu ya, muncul itu menjelang critical period karena dia mengindikasikan perubahan-perubahan. Dalam hal ini yang dimaksudkan perubahan adalah kecenderungan untuk terjadi plasma leakage. Ketika terjadi plasma leakage, nah itu misalnya ada keluhan nyeri perut ya, nyeri tekan perut, hepatomegali, jadi nyeri tekan perutnya itu karena ada liver enlargement sehingga kapsula heparnya itu yang banyak dipersarafi itu jika kita menekan di situ akan teraba sakit ya. Muntah persisten ya, itu juga ya, harus kita tanyakan. Ya, mungkin nggak dikeluhkan tapi harus kita tanyakan. Ada muntah nggak? Muntahnya berapa kali dalam 24 jam terakhir? Gitu. Nah ini akumulasi cairan ini kita harus ditanyakannya. Ya ini kira-kira ini kalau Pak Mantanya terlihat lebih sembab apa enggak? Nah, seperti itu. Perutnya kembung apa enggak? Gitu untuk mengkonfirmasi kemungkinan ada ASITES sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik ya. Nah, gitu ya. Nah, kok sekarang ya tambah ya diagnosis banding dengue ya adalah di dalamnya adalah COVID-19. Jadi pasien yang ini tadi yang saya pakai sebagai ilustrasi itu pada saat datang ke tempat kita juga dia ditempatkan di ruang isolasi, kemudian juga di swab tapi hasilnya negatif ya. Jadi hasilnya negatif, tapi bapaknya itu sebetulnya positif COVID-nya, ya. Tapi dia tidak, tapi dia confirm dengue. Jadi memang sekarang ini kita juga harus tetap waspada kemungkinan ada co-infection antara dengue dengan COVID-19 seperti itu ya. Nah ini di fase demam, ini kalau dia ada diare ya kita juga harus tetap memikirkan kemungkinan yang lain ya. Kemudian kalau dia ada ruam-ruam, lihat ini ruamnya ke arah mana. Tapi karena pasien ini tadi sudah ada tambahan diagnosis NS1 yang positif, maka itu kan bahwa ini adalah dengue. Ya. Jadi NS1 ya kita lihat ini tempatnya ada di direct method ya karena dia kan
mendeteksi keberadaan antigen di dalam sirkulasi darah, ya. Jadi termasuk yang direct method. Kalau serologi IgM IgG itu yang indirect, karena kita menemukan jejasnya, ya, jejas infeksi itu dalam bentuk adalah di bentuknya antibodi. Ya. Suara saya masih terdengar ya, karena hujannya deras nih. Jadi, Masih, dokter. Oke, ya. Nah, pasien yang tadi ya itu setelah kita kan dia dirawat, kemudian juga diperiksa. Hasilnya adalah IgM-nya negatif, IgG-nya positif, ya. Kalau seperti Halo? Iya dokter, maaf tadi agak terpotong sedikit dok. Jadi IgM-nya negatif, IgG-nya positif, artinya apa? Jadi dok, berarti untuk infeksinya sudah terjadi di lampau begitu nih dok? Rosi, halo? Ya dokter. Halo? Halo. Suara saya terdengar nggak ya? Aduh. Terdengar Ros, dokter. jadinya apa Ros? IgM-nya negatif, IgG-nya positif. Kalau didapatkan IgG-nya positif, berarti dia sudah. Kesimpulannya apa? Sudah apa? Kok hilang ya suaranya ya? Halo dokter. Halo. Ya, jadinya apa kesimpulannya? Secondary infection ya dokter? Mbak Risna ya ini ya suaranya ya? Iya dok. Ya. Mohon maaf dok, ini terputus-putus dok. Sinyalnya juga agak. Iya. Iya. Makanya saya tadi menanyakan apakah suara saya Maaf dok, suaranya terputus-putus dok. enggak, Kedengeran dokter. khawatirnya karena hujan, ini koneksi juga dari tadi memang agak kurang. Waduh, oke. Halo? Iya dok, suaranya maaf. Dok, suaranya ya dok. Gimana ya? Halo? Sekarang terdengar nggak? Terdengar dokter. Terdengar dokter. Oke, ya, oke. Nanti kalau ini silakan di chat ya, tulis di chat ya. Kalau misalnya ada ini. Jadi kesimpulannya IgM-nya negatif, IgG-nya positif. Ini secondary infection, ya, gitu ya. Oke. Nah, jadi kita ke depan karena sudah ada pedoman nasional pelayanan kesehatan untuk infeksi denggi anak dan remaja. Kita ke depan akan ini ya tanpa kita pakai ya ini apa DF, AD1 kita masih tidak apa-apa ya. Aduh. Ini terus banget. Ya, ini untuk aja apa pemahaman kita tentang klasifikasi yang baru ya, penting ya supaya kita makin terbiasa gitu ya
oh ya ini dengue COVID sign. Ya. Karena ke depan kalau kita nantinya akan memakai ICD-11, ICD-11 sudah di Indonesia kita belum mengaplikasikan, tapi masalah saja depan kita akan menggunakan ICD-11. Di ICD-11 nanti ada poinnya, kalau sekarang kan untuk A91 untuk DHF, nah ke depan ini ID2Z, ID20, ID21, ID22 ya. Nah, jadi sebetulnya yang kita perlu lakukan adalah melakukan triase. Jadi kalau kalian pasti IGD lakukan triase. Triase itu kita harus bisa mengidentifikasi mana yang ini severe, mana ini yang ini masih oke gitu ya, tidak mengancam jiwa. Ya. Nah, jadi triase itu yang memastikan apakah pasien ini membutuhkan rawat inap, membutuhkan monitoring yang ketat, atau bisa dipulangkan, ya, atau justru membutuhkan perawatan emergensi, ya, seperti itu. Sekali lagi kita perlu membuat diagnosis presumptif, ya, ada tidaknya warning signs. Ya. Jadi sebetulnya alasan merujuk itu utamanya adalah kalau kita mendapatkan atau menemukan warning signs, ya. Tetapi tadi pasien tadi itu kan sebetulnya nggak ada warning sign-nya, gitu ya. Kenapa dirujuk ke Sarjito? Ya, itulah yang terjadi kan juga karena masa pandemi, rumah sakit yang merawat juga khawatir kalau ini nanti benar adalah dengue disertai dengan COVID, gitu ya. Mereka belum bisa memprediksi kemungkinan apa saja yang bakal terjadi. Gitu. Jadi itu dirujuk. Tapi sebetulnya pada saat dirujuk tidak ada warning sign seperti yang ada di dalam list warning sign yang ada di pedoman tinggi. Ya. Nah, intinya kalau ada warning sign itu perlu dirawat inap. Ya. Nah, kadang-kadang pasien itu nggak ada warning sign-nya, tetapi dia memiliki kondisi ya atau situasi seperti misalnya bayi ya, atau pasien gagal ginjal, atau pasien dengan obesitas, atau yang tadi kasusnya adalah pasien dengan kemungkinan tanda petik ya komorbid suspek COVID. Nah ini juga mungkin memang perlu dilakukan perawatan atau rujukan ke vaskes yang lebih lanjut ya, karena mungkin mengantisipasi kalau nanti ada risiko terjadi perburukan karena perkembangan penyakitnya. Nah, yang penting lagi adalah melakukan penilaian hemodinamik ya. Selalu ini kita lakukan penilaian hemodinamik untuk memastikan pasiennya ini sirkulasinya stabil apa enggak ya, ataukah sudah masuk dalam periode compensated shock. Ini yang saya jadi ingat audit kematian dari kasus yang kemarin itu, pada saat pasiennya datang, umurnya 8 tahun ya, yang saya ingat ya, suhunya 37,5, respirasi rate-nya 28 kali per menit, kemudian SpO2-nya 98, heart rate-nya 170. Jadi kesimpulannya apa? Bisa kedengeran ya suara saya ya? Dengar dokter. Ya. Bisa dokter. Ya. Jadi itu tadi hasil penilaian vital sign pasien yang kemarin saya audit, umurnya sama persis 8 tahun, laki-laki juga ya. Jadi kesimpulannya apa? Sudah dalam kondisi shock dokter dengan sakit yang sudah tinggi dok. Kenapa? Shock dokter. Shock dasarnya sudah didapatkan sakit flu dan takikardi dokter. Ya, shocknya yang mana? Compensated. Compensated ya. Jadi pasien tersebut kemudian
dibawa ke rumah sakit, dan di rumah sakit dapatkan itu tadi ada takikardi, ya, kaki penuhnya mungkin ya mulai ya 28 sebetulnya nggak terlalu, tensi tekanan darahnya masih terukur waktu itu 100, agak tinggi ya 35/8 usianya, jadi ini compensated waktu di rumah sakit ya. Nah, ini pasien yang tanpa warning sign itu bisa dirawat jalan. Nah, yang penting adalah pemantauan ya. Pemantauan di sini yang harus kita sampaikan kepada orang tua, keluarga adalah warning signs. Nah, itu yang miss ya pada pasien yang kemarin di audit di kasus kematian itu, karena orang tuanya mungkin tidak well informed ya, bahwa dia harus kembali segera besok harinya, atau mungkin juga dia tidak diberikan cukup informasi bahwa kalau ada ini harus segera kembali ya. Artinya dia melewatkan sehari di rumah ya, setelah yang kunjungan ke klinik malam gitu ya. Tadi kalau pasien yang grup B adalah pasien yang dirawat inap karena dijumpai ada warning signs atau kondisi-kondisi mengharuskan dia diobservasi di fasilitas kesehatan. Ya. Dan kita tahu bahwa kalau sudah perawatan ya kita harus memantau hematologi, standar vital ya. Ini secara berkala ya, terus ini kita lihat, nah, pastikan ya capillary refill time, ekstremitasnya seperti apa ya, kemudian heart rate-nya, pulse pressure-nya, Terlempar ya. Bilang kayaknya Kayaknya terlempar ya dokter Ida di WA Kak. Aku nggak kedengeran ya dari tadi putus-putus. Tadi beliau nanya apa ya? Beliau terlempar Kak. ya susah dari tadi keputus-putus sinyalnya. Ini aja aku ngungsi di TKPS. Bentar, aku samperin aja ke poli, soalnya centang satu Wait.
Halo, Halo dokter, suaranya sekarang terdengar. terdengar dokter. Ya, karena ya. Oke. Saya coba lagi ya, share screen lagi ya. Ini terlihat ya? Terlihat dokter. Oke. Ya. Jadi tetap saja nanti yang penting kalau kita ketemu ya, kalau kita kerja di rumah sakit PPK 3 biasanya kan kita mendapatkan pasien-pasien tinggi itu kan yang severe ya. Entah itu yang dengan shock, dengan anxiety, dengan mungkin severe bleeding, tapi tetap saja sebetulnya nanti di dalam praktek sehari-hari kalau kita bekerja pasti masih akan menemukan pasien-pasien yang sebetulnya tidak masuk kategori yang berat ya. Jadi kita tetap harus tahu ya bagaimana kalau yang dengan warning signs apa yang harus kita berikan dan seterusnya ya. Ini shock terkompensasi. Ini adalah step-stepnya. Jadi meskipun di dalam praktek kalau teman-teman area itu pendekatannya tetap sama ya, membedakan ini shock compensated atau shock irreversible atau decompensated, tetap diberikan di challenge gitu kan ya, 20 secepatnya gitu ya. Tapi kalau di pedoman laksana denggi itu memang dibedakan ya, yang compensated dengan yang decompensated. Kalau compensated itu diberikannya dalam 1 jam ya, seperti itu. 10 cc kalau di buku PNPK yang baru. Shock hipotensi kita lebih agresif, jadi kita bisa berikan kristaloid atau koloid. Nah, pertanyaan saya, kita nih sebagai rumah sakit rujukan ya, kapan kita menerima pasien dengan kondisi shock, kapan kita bisa langsung memberikan koloid? Happy. Untuk shock kapan bisa menggunakan koloid, dok? Sebenarnya kalau kita dapatkan pasien ada shock, kita berikan dulu kristaloid. Dan diberikan koloid itu apabila shocknya memang belum membaik begitu dok, dan kita dapatkan Halo? Boleh bisa ditambahi, Rosi? Mungkin dokter, biasanya kalau ketersediaan koloidnya dok, kalau di saat itu kita sudah punya cairan koloid gitu. Kalau di KIS itu sering menggunakan dengan kelas bumin 5% dok. Namun jadi pertanyaannya gimana? Pertanyaannya tadi, jadi kapan ya kita menggunakan cairan koloid? Kan gitu kan pertanyaannya kan? Ya. Mbak Risna? Kalau dengan kita melihat algoritma ini, jadi kapan kita bisa memberikan cairan koloid? Jadi suatu potensi dokter. Ya, jadi kalau kita dapatkan ya pasiennya kan memang toh pasien yang datang ke kita ini sebagian besar kan rujukan dan kita sudah mendapatkan informasi ya kan untuk merujuk kan sekarang harus berkomunikasi. Nah, kalau kita sudah mendapatkan informasi bahwa ternyata di rumah sakit merujuk sudah dilakukan resusitasi misalnya menggunakan kristaloid ya,
1 kali atau bahkan mungkin 2 kali dan belum membaik, pada saat kita dapatkan di tempat kita, maka itu saatnya kita langsung switch ke koloid ya. Atau kalau ini pasien yang fresh nih ya, belum pernah ke rumah sakit sebelumnya, tapi masuk ke UGD kita, tensinya nggak terukur ya, kemudian misalnya dingin, CRT-nya lebih dari 3 detik, nah, mungkin kita kemudian langsung periksa misalnya ya, hematokritnya 50 gitu, ya itu kita langsung saja bisa berikan koloid ya, karena kita harus lebih agresif ya. Hanya persoalannya kadang-kadang memang koloid itu tidak serta-merta tersedia kadang-kadang ya, tapi kalau di tempat kita tersedia koloid kita bisa berikan. Pertanyaan saya selanjutnya, koloidnya apa yang kita bisa berikan? Kelas bumi 5%. Ya? Kelas bumi 5%. Pas bumi 5% ya kalau ada, kalau nggak ada. Kalau nggak ada pakai apa koloidnya? Widahes gitu nggak, Dok? Ya, Widahes, dokter. HES itu apa isinya? Isinya cairan jenis koloid sih, Dok, tapi Ya, betul koloid jadi isinya. Koloid isinya. HES itu apa sih Kak kepanjangannya? oke, scratch gitu bukan sih, Dok? Apa? Hah? Aduh, saya lupa next gitu bukan, Dok? Apa stretch gitu ya, Dok? Ya apa? Yuk, Ros, ingat nggak? Happy? HES itu apa? Hidroksietil starch. Hidroksietil starch. Ya, starch itu artinya pati ya, pati ya. Jadi dia berbasis starch ya. Atau kita bisa gunakan apalagi koloid yang lain selain albumin 5%. Albumin 5% itu enggak di WPK 2 enggak ada. Apa? Dan di pedoman, kalau baca pedoman atau enggak ada albumin 5%. Itu kan pendekatannya teman-teman area ya, yang memang area bukan sejak mungkin lebih advance ya. Nah, itu kan memang cairan yang apa namanya petiknya juga tinggi, dia bisa diberikan lebih sedikit, tapi juga jadinya ongkosnya jadi mahal. Padahal kita bisa menggunakan tadi berbasis hidroksietil starch atau apa? Karena saking nggak pernah dipakai, padahal di tempat lain dipakai, di luar negeri dipakai ya. Luar negeri nggak pernah pakai albumin 5%. Gelatin ya, gelatin ya, berbasis gelatin ya. Nah, ini kita cairan apa namanya berbasis gelatin itu beberapa tersedia ya di tempat kita bisa menggunakan itu koloidnya ya, cairan koloid. Dan kalau kita lihat hasil apa namanya hasil sistematik review-nya dan beberapa penelitian uji klinis fase 3 membandingkan antara pemberian gelatin, kristaloid, dan koloid lainnya seperti HES, ya, itu sebetulnya hasilnya tidak jauh berbeda, ya, outcome-nya pada shock kompensata. Ya. Tapi pada shock yang dengan hipotensif memang pemberian cairan koloid di awal itu lebih baik outcome-nya. Ya. Nah, itu nanti cairan koloidnya itu bisa macam-macam ya. Albumin 5% tapi sangat mahal. Kan? Ini, jadi sekali lagi dengue itu bisa bermanifestasi seperti penyakit-penyakit lain, ya, memahami perjalanan penyakit, juga kemudian memahami, oh ya ini pada fase apa, kemudian ini apakah dengue yang berat, ataukah
dengue tanpa warning signs atau with warning signs itu sangat penting diketahui oleh klinisi ya, dalam hal ini kita juga. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi saya stop share. Ya, oke. Suara saya terdengar nggak ya sekarang? Terdengar dokter jelas dok. Oke, ya. Dengar dok. Ya, soalnya suara hujannya juga Hujannya deres. karena khawatir suara saya mungkin nggak kedengaran. Ya, itu yang mungkin untuk refresher aja. Ini juga sudah masuk ke bulan November, Desember, kasus-kasus dengue juga sudah mulai ada. Jadi kita mungkin mesti merefresh kembali ya, seperti itu. Oke, gitu ya. Oke dokter, terima kasih banyak Ya. dokter. Maaf tadi terputus-putus sinyalnya. Ya, nggak apa-apa, emang karena sinyalnya ini kurang bagus ya. Oke. Oke, Ya. matur nuwun dokter. Terima kasih.